Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini marilah kita menyiapkan hati kita memulai ibadah. Mari saya mengundang Bapak Ibu boleh bangkit berdiri, arahkan hati kita kepada Tuhan, bahwa pertolongan kami datangnya daripada Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya dalam kebaktian kami pada pagi hari ini anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saya percaya hari ini kita akan sungguh menikmati realita Tuhan, hadirat Tuhan, dan Dia bisa berbicara lewat kebenaran Tuhan yang disampaikan. Semoga kita semua dimanapun kita berada bisa memuji menyembah Tuhan. Biarlah hati kita sungguh kita naikkan di hadapan Tuhan, sehingga sungguh-sungguh Tuhan dikenankan oleh pujian pengagungan kita. Mari kita angkat pujian, nyanyi pujian bagimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, sebab nama-Mu besar, layak ditinggikan. Hari ini kami mau menikmati Engkau sungguh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, nyanyikan pujian ini. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Saya mau sementara kita menyanyikan lagu ini, sungguh kita bawa hati kita tertuju kepada Tuhan, mata kita tertuju kepada Tuhan, kita menghormati Dia, kita tinggikan Dia. Mungkin Bapak Ibu Saudara semua yang masih duduk, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita hormati Dia, kita sanjung Dia. Kita boleh mengangkat tangan kita, kita mengangkat hati kita, suara kita, dan lebih sungguh-sungguh lagi meninggikan Dia, memuliakan Dia. Haleluya, haleluya. Nyanyi pujian bagimu, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji.
puji. Lebih sungguh-sungguh lagi katakan, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar, namamu besar, namamu besar, oh namamu besar, namamu besar. Lagi katakan, namamu besar dan layak dipuji. Mari kita angkat penyembahan kita, bermasmur bagi Tuhan, sebab Dia senang, kita muliakan, senang kita tinggikan Dia. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, buat pribadimu, kami bisa menyembah Engkau, kami tinggikan, kami muliakan Engkau, sebab namamu besar, namamu besar, namamu besar, namamu besar, namamu besar, namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Haleluya, terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau layak ditinggikan, layak dipuji. Saya sungguh merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Dan saya percaya dimanapun kita berada, kuasa Tuhan mampu menjangkau. Kita bisa rasakan hal yang sama. Kita akan memuji Tuhan, kita akan memuliakan Tuhan, sebab kasih-Nya, kasih Allah kita itu tidak berkesudahan. Amin. Haleluya. Mari kita akan pujian kasih Allah tak berkesudahan. Amin, amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yuk coba Tuhan katakan, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari, rahmat-Nya pun tak pernah
kemudahan selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita, dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorak memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita, oh, dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorak memuji. Ku nyanyikan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kita ketemu dari awal. Katakan, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorak memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang. Dengan sukacita, haleluya, dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorak memuji. Yes, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia, oh, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Haleluya, haleluya. Kasih Allah sungguh tak berkesudahan dalam kehidupan kami. Ini saatnya kami akan menikmati firman-Mu. Engkau berbicara melalui hamba-Mu. Tapi sebelumnya kami mau menyembah Engkau lebih lagi, menaikkan penyembahan kami, pengagungan kami. Kami tahu Tuhan, Engkau memanggil kami bukan personal, tapi Engkau memanggil kami secara keluarga. Bangkitkan kami sebagai keluarga, bahkan sebagai orang tua maupun anak. Kami semua terlibat untuk kami masuk dalam agenda-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu hati, dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Katakan, kami datang di hadirat-Mu dalam satu hati, dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya.
bersatu selama mengasihi tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Yang membuat katakan sekali lagi, bersama keluarga. Nyanyikan pujian ini dari hatimu, biar kita sungguh mengasihi Dia. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segala. Sekali lagi, yuk sama-sama katakan, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Oh, bagi kami Engkau segalanya. Oh, bagi kami Engkau segalanya. Kau segalanya bagi kami. Oh yes. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu. Terima kasih yang percaya firman Tuhan yang akan dibagikan, yang akan kami nikmati, sungguh adalah suara Tuhan buat kami. Karena Kau sedang merindukan, menarik setiap keluarga. Kami melayani dalam keluarga. Terima kasih kalau kami bisa memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Berkati hamba-Mu menyampaikan firman-Mu bagi kami. Berbicara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau, yaitu Yesus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Amin. Saudara, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu topik, yaitu tentang kehidupan kita sebagai orang tua. Ya, katanya ini Parents Day ya. Saudara, saya mendengar di tengah situasi dan kondisi seperti sekarang ini, ada orang tua baru menyadari tentang keberadaan anaknya, dalam arti, oh kok anak saya kayak begini ya sifatnya ternyata. Dan bukan itu saja saudara, bukan orang tua menyadari anaknya seperti apa, sebenarnya anak juga jadi menyadari orang tuanya seperti apa. Karena sekarang sama-sama tinggal di rumah dan sering bertemu, lalu anak juga melihat orang tuanya dan mulai lebih mengenal orang tuanya dan berpikir, oh ternyata orang tua saya seperti ini ya, saudara. Ya, orang tua menilai anak, kok anak saya begini, atau anak menilai orang tuanya, kok orang tua saya seperti ini. Tapi tentu saja bagi kita sekalian sebagai anak-anak Tuhan, yang penting adalah menurut Tuhan saya ini orang tua yang seperti apa. Menurut Tuhan saya ini anak yang seperti apa. Nah, saudara-saudara, karena itu saya ingin kita bersama-sama akan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Kita akan belajar dari satu keluarga, dari orang tua, dari seorang anak yang saya pikir saudara sudah kenal. Saya ambil bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan adalah dari Injil Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-25. Injil Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-25. Namun sebelum kita akan membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini,
Mari kita akan sama-sama masuk ke dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu yang pada saat ini datang untuk beribadah kepadamu. Engkau tahu keadaan kami masing-masing. Kami rindu Tuhan di tengah situasi yang seperti ini. Tuhan boleh melihat cinta kami kepada Tuhan yang betul tetap hanya fokus hidup kami hanyalah kepadamu. Tuhan, kami rindu di situasi yang seperti ini, kami tetap boleh menyembah Engkau dengan benar. Oleh karena itu ya Bapa, kami rindu pada saat ini kami bersama-sama boleh diterangi oleh kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami sesuai dengan keberadaan kami masing-masing. Tolonglah kami ya Tuhan, karena kami rindu bukan hanya menjadi orang yang mengerti firman, tapi kami juga boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Tolonglah kami semuanya tanpa terkecuali, termasuk hamba-Mu ini yang hanya akan Kau pakai sebagai alat-Mu. Tolong kami, karena kami sama-sama perlu terus diingatkan, perlu terus diajar, dan terus dibentuk berdasarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari saudara-saudara, saya akan bacakan dari Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-25. Demikian di firman Tuhan. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada satu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet, istrimu, akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan satu umat yang layak baginya. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada di dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka. Dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat sesuatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung. Selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri.
Katanya, inilah satu perbuatan Tuhan bagiku. Dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Sekian pembacaan firman Tuhan untuk saat ini. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan di ayat, mulai dari ayat yang kelima, kita diperkenalkan di situ pada zaman Herodes ada suami istri, yaitu bernama Zakaria, dia seorang imam, dan istrinya itu adalah Elizabeth. Apa komentar Tuhan tentang Zakaria dan Elizabeth? Kita lihat di ayat 6. Di situ dikatakan bahwa keduanya, yaitu Zakaria dan Elizabeth, adalah benar di hadapan Allah. Saudara, kalau orang itu benar di hadapan Allah, itu luar dalam mesti benar. Kenapa? Karena kita tidak bisa munafik di hadapan Tuhan. Tuhan tahu hati kita, Tuhan tahu pikiran kita, Tuhan tahu semua keberadaan kita. Makanya kalau dikatakan benar di hadapan Allah, berarti mereka tidak sama dengan orang Farisi yang munafik, tapi mereka benar luar dalam. Lalu benarnya diukur dari mana? Dengan jelas di sini dikatakan, dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Standarnya adalah aturan main Tuhan, firman Tuhan. Jadi pasti orang-orang ini, kedua orang ini, dia belajar firman Tuhan. Dia belajar firman Tuhan, dan pada saat dia sudah dikuasai oleh firman Tuhan, lalu mereka berusaha untuk mentaatinya. Pastilah mereka bukan orang sempurna, tetapi Tuhan melihat bagaimana mereka terus berusaha untuk terus taat kepada firman Tuhan, untuk terus menyenangkan hati Tuhan. Itu Tuhan lihat dalam kehidupan Zakaria dan Elizabeth. Nah, jadi kita melihat kalau seseorang memiliki relasi yang benar dengan Tuhan, itu tentu diikuti dengan bagaimana mereka menjadi cinta kepada Tuhan. Cinta kepada Tuhan itu terwujud dengan mereka akan juga belajar firman Tuhan. Karena cinta kepada Tuhan tidak mungkin terlepas daripada belajar firman Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan kalau kamu mencintai aku, kamu pasti melakukan semua perintahku. Kita tidak mungkin melakukan semua perintah Tuhan kalau kita tidak terlebih dahulu belajar firman Tuhan baik-baik. Jadi kita lihat Zakaria dan Elizabeth ini adalah orang tua yang cinta Tuhan, yang belajar firman Tuhan, sehingga mereka tahu betul apa yang Tuhan suka, apa yang Tuhan tidak suka. Mereka tahu betul siapa Tuhan dan siapa mereka. Seperti yang saya suka katakan, orang yang kenal Allah dengan benar, maka dia akan kenal diri dengan benar. Orang yang kenal diri dengan benar, maka dia akan hidup tahu diri. Ya, nah kita teruskan. Di ayat yang ke-7 muncul kata tetapi, saudara. Di situ dikatakan tetapi mereka tidak mempunyai anak. Sebab Elizabeth mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Saudara, kata asli dari tetapi yang di sini diterjemahkan tetapi, itu di dalam bahasa Yunani-nya bisa berarti dan, bisa berarti tetapi, dengan kata yang sama. Di sini Lukas memakai kata tetapi itu dengan penjelasannya tetapi oleh karena cara berpikir orang pada waktu itu. Karena begini saudara, ini akan artinya jadi berbeda ya. Seperti begini saudara. Kalau dikatakan bahwa Elizabeth dan Zakaria ini orang yang berkenan kepada Tuhan dan mereka tidak punya anak. Ya sudah, beres kan? Jadi tidak ada pertentangan antara berkenan kepada Tuhan dan mereka tidak punya anak. Selaras semua. It's okay, tidak ada yang kontradiksi di sana. Tapi kalau ada kata tetapi jadi berbeda, saudara. Jadi sama seperti kalau kita begini. Kalau ada orang kan suka bicara tentang orang lain, orang itu sebenarnya baik, pinter, cakep, pokoknya segala macam. Tetapi, nah kalau ada buntutnya udah tetapi itu jadi nggak enak tuh, ya. Yang di depan tadi dikatakan, jadi kayaknya terhapus oleh yang mau dikatakan berikutnya nih tetapi ini ya. Nah, ini sama dengan begini, sudah sama. Mereka tuh benar di hadapan Tuhan, tetapi jadi kayaknya tuh ada yang salah begitu, saudara ya. Nah, saudara, ini berdasarkan pola pikir orang pada waktu itu, bukan pola pikir Tuhan. Karena pola pikir orang pada waktu itu adalah seperti ini. Kalau orang yang diperkenan oleh Tuhan, orang yang diberkati Tuhan. Nah, lihat sini saudara, pemahaman orang yang diberkati Tuhan itu artinya diperkenan oleh Tuhan. Ya. Nah,
Orang yang diperkenan oleh Tuhan itu seharusnya dia itu akan mendapatkan tanah dan mendapatkan keturunan. Nah, lihat ini saudara. Memang ada bagian firman Tuhan, kalau sudah baca di Perjanjian Lama mengatakan, pada saat Tuhan mengatakan saya berkenan terhadap kamu, dan lalu Tuhan memberikan mereka tanah dan keturunan. Tapi cara berpikirnya jangan dibalik, begitu saudara. Jangan dibalik, jadi berarti begini, oleh karena mereka punya anak, punya keturunan, dan mereka punya tanah, maka artinya mereka diperkenan oleh Tuhan. Nggak bisa begitu dong. Saudara lihat ini ya. Kita nggak bisa bilang kan gini, karena orang berkenan kepada Tuhan, maka dia dikasih mobil. Nah, nggak bisa dibalik begini, karena dia kasih mobil, maka dia berkenan. Ya enggak lah, saudara, kan banyak yang punya mobil. Apa semua karena dia punya mobil lalu artinya dia diperkenan oleh Tuhan? Kan tidak. Sama juga dengan ini. Jadi poinnya fokusnya bukan karena dia punya tanah maka diperkenan, karena dia punya keturunan karena diperkenan. Bukan begitu. Tetapi orang Israel berpikirnya seperti itu. Makanya lalu mereka ini, bayangkan saudara, sejak mereka menikah, lalu mereka nggak punya anak, lalu terus orang-orang di sekitarnya itu berpikir bahwa mereka ini dikutuk. Karena kebalikannya, kalau tidak diberkati berarti mereka dikutuk. Kalau tidak diperkenan, maka itu tidak dikenan Tuhan, maka berarti mereka adalah orang yang tidak diperkenan oleh Tuhan, gitu loh ya. Nah, jadi setiap di dalam kehidupan mereka berhadapan dengan masyarakat yang pandangannya menghukum mereka. Ini bukan Tuhan loh. Ini masyarakat yang mengatakan kamu dikutuk, kamu nggak punya anak, aduh kesian amat ya kamu. Nah, tapi sekarang saudara yang luar biasa. Ini Zakaria dan Elizabeth itu hidupnya berdasarkan firman, bukan berdasarkan apa kata orang. Mereka belajar firman Tuhan baik-baik dan mereka mengerti betul bahwa di mata Tuhan yang penting adalah hati mereka semua. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap. Nah, itu yang Tuhan hanya minta dari seseorang. Maka mereka tahu bahwa yang penting adalah saya sayang betul sama Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap usaha kita. Lalu dia wujudkan itu, dia belajar firman Tuhan terus sehingga dia tahu apa yang Tuhan suka dan dia lakukan apa yang Tuhan suka, dia tinggalkan apa yang Tuhan tidak suka. Makanya kita lihat hasilnya adalah walaupun orang di sekelilingnya mengatakan bahwa mereka adalah orang yang dikutuk, tapi firman Tuhan di sini dengan jelas mengatakan, Tuhan sendiri mengatakan, Tuhan berkenan atas mereka. Tuhan melihat mereka, hidupnya berusaha untuk tidak bercela di hadapan Tuhan, di dalam mentaati firman Tuhan. Nah, ini penting nih saudara ya. Jadi lihat, ini adalah Zakaria dan Elizabeth adalah orang yang terus fokusnya kepada Tuhan. Sekarang lihat nih saudara. Setelah itu apa yang terjadi? Ini perlu diperhatikan nih saudara ya. Ini orang-orang ini bukan lalu kemudian orang yang pasrah, terima nasib, dalam arti secara pasif. Tidak saudara. Mereka bukannya tidak mau punya anak. Kalau kita lihat di ayat yang selanjutnya, di situ dikatakan bahwa ayat 13 saudara. Coba lihat ya, kan pada waktu dia dapat undian, dia tugas untuk bertugas di bait Allah ini, lalu dikatakan di situ malaikat Tuhan datang, gitu kan ya. Lalu di ayat 13 dikatakan gini, tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Artinya apa? Zakaria memang berharap, dia berharap punya anak. Perhatikan sudah, tidak salah berharap memiliki keturunan. Tetapi akan jadi salah kalau di dalam kehidupan kita keturunan menjadi segala-galanya. Itu beda saudara. Karena firman Tuhan mengatakan dengan jelas, di dalam kehidupanmu tidak bisa ada dua tuan. Jadi hanya ada satu tuan di dalam kehidupanmu. Pada saat ada yang lain menjadi segala-galanya, itu akan menjadi tuan kita, menjadi ilah kita. Nah, makanya Tuhan mengatakan, Tuhan kamu hanya satu. Tuhan kamu hanya satu, Allah kamu hanya satu. Fokusnya seluruh hati kamu hanya untuk Tuhan. Nah, makanya Zakaria dan Elizabeth nggak begini nih saudara. Dia berdoa kan saudara ya. Tapi dia nggak begini saudara. Kan ada orang begini, kalau ada maunya tiba-tiba rajin doa. Tiba-tiba rajin ke persekutuan doa. Gitu kan ya. Terus doa, terus minta. Terus dapat.
entah dia minta naik dipromosikan, naik pangkat kayak di pekerjaannya, entah minta supaya usahanya sukses lah, entah minta keturunan, pokoknya minta atau tiba-tiba dia rajin karena dia kepengen banget nggak dapat begitu saudara ya. Dia rajin berdoa, lalu setelah dia dapatkan apa yang dia yang dia minta, yang dia mohonkan sama Tuhan, bisa sampai doa sampai dikuasain lah segala macam saudara. Jadi intinya mengeksploitasi Tuhan itu ya saudara ya. Nanti kelihatan saudara di mana hati orang itu berada. Lalu setelah misalnya dia dikarunia anak, tiba-tiba dia nggak ke persekutuan doa lagi. Kenapa? Karena sibuk ngurus anak. Jadi dia bilang, kalau ditanya, loh kenapa? Iya kan saya waktu persekutuan doa karena dia pengen punya anak. Sekarang Tuhan udah kasih. Ya udah saya kan harus urus nih anak yang Tuhan kasih. Alasannya kayak begitu saudara ya. Nah, jadi dengan Kain, kenapa dia datang doa? Ya karena memang pengen punya anak. Setelah dapat anak, ya selesai, nggak doa lagi. Saudara, Zakaria dan Elizabeth bisa begini, saudara. Dia doa, nggak dikasih-kasih. Dia bisa protes begini, saudara. Karena ini kan sudah puluhan tahun ya. Ini udah sampai mereka udah lanjut usia dan sudah tidak memungkinkan lagi punya anak di usianya. Berarti apa? Dia nggak begini. Ya udah deh, kurang apa sih kita selama ini udah terus dibilang orang dikutuk, kita udah berusaha setengah mati, kita udah terus rajin berdoa, tapi nggak dikasih-kasih. Ya udah deh. Nah, saudara, berarti tujuan kita berdoa bukan untuk bersekutu dengan Tuhan. Bukan karena kita cinta Tuhan, bukan karena kita ingin dekat Tuhan. Tujuannya apa? Yaitu yang saya sebut ujung-ujungnya minta-minta. Sebenarnya fokusnya di permintaan, bukan fokusnya di Tuhan. Nah, Zakaria Elizabeth, orang lihat ini, yang kenal Allah dengan benar, kenal diri, tahu diri, dia tahu yang terpenting dalam hidup ini adalah diperkenan oleh Tuhan. Lepas dari dia ada keturunan, tidak ada keturunan, terpenting kalau dia diperkenan oleh Tuhan, it is okay buat dia. Makanya kenapa dia konsisten, saudara. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupannya, dia tetap mati-matian hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Apapun situasi, kondisi, lagi di atas, lagi di bawah, apapun yang terjadi. Lagi di atas, dia nggak lupakan Tuhan. Lagi di bawah, dia juga nggak menghujat Tuhan, nggak marah-marah sama Tuhan. Ini orang yang betul-betul tahu diri, saudara. Karena dia kenal siapa Allah dan siapa dirinya. Nah, sekarang, kan dikasih nih kan anak ya. Setelah dia dikasih anak, lalu Tuhan tapi terus ada omongan Tuhan nih begini kepada Zakaria. Dia bilang gini, di ayat 15, ini anak nih ya, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan. Dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa kita, untuk kuasa Elia, untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan satu umat yang layak baginya. Dan malaikat itu juga mengatakan bahwa anak ini namanya nanti akan siapa? Yohanes. Saudara coba deh ya, udah lama pengen punya anak. Oke? Saya biasanya kalau ada orang yang sudah rindu, menantikan anaknya, cucunya, gitu kan ya. Itu anak belum lahir, udah berbagai macam impian dari orang tua atau kakek neneknya sudah diarahkan kepada anak itu. Aduh, kalau bisa ya anak ini nanti didoain jadi dokter, jadi orang kaya, orang pinter, gitu kan ya. Lalu mereka cari nama yang bagus, yang terus ada embel-embelnya nama mereka, supaya orang tahu ini dari keturunan mereka, gitu kan ya, saudara. Pokoknya semua mikirin nanti, aduh senengnya kalau dia perempuan, nanti saya bisa beli baju ini, segala gitu kan ya. Nah, lihat ini saudara. Pada waktu Zakaria dan Elizabeth dikatakan kamu akan memiliki anak, Tuhan bilang, namanya saya yang tentukan, Yohanes. Baju yang dipakai, saya yang tentukan. Apa yang akan dia makan dan minum, saya yang tentukan. Karir hidupnya, saya yang tentukan. Dengan kata lain, ini anak diberikan kepada Zakaria, dikaruniakan kepada Zakaria dan Elizabeth.
tapi seluruh hidupnya ada di dalam kendali Tuhan. Saudara, Zakaria dan Elizabeth gak bilang ini, ya ini mah cuma numpang lewat dong, begitu ya. Dia sama sekali tidak ada bagian di dalamnya. Nah, orang yang kenal Allah dengan baik, orang yang dikuasai oleh firman Tuhan, Zakaria tahu, sebagai pencipta, dia adalah pemilik dari segala sesuatu. Pemilik dari semua yang diciptakannya. Baik seluruh alam semesta ini, termasuk manusia, termasuk diri mereka. Oleh karena itu pada waktu mereka dikaruniakan anak, yaitu Yohanes, mereka tahu ini hanya dititipin sama Tuhan. Yohanes tidak pernah menjadi milik mereka. Yohanes adalah milik Tuhan. Lihat ya, orang tua yang dikuasai firman, yang memiliki relasi yang benar dengan Tuhan, yang cinta Tuhan, kenal Allah dengan benar, dia akan tahu betul anak yang dikaruniakan kepadanya itu adalah milik Tuhan. Tidak pernah menjadi miliknya. Artinya apa? Anak ini harus hidup, harus dibesarkan sesuai dengan agendanya Tuhan, bukan agendanya orang tua. Nah, kita lihat di sini, saudara. Anak ini, jadi dia tidak terpengaruh, dia nggak marah-marah, buat apa dong kalau gitu? Enggak, ya sudah. Dia sebagai orang tua, karena memang pada dasarnya mereka mengerti, lalu mereka membimbing dan membesarkan Yohanes ini sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Luar biasa, saudara. Orang-orang itu, sekitar pada waktu Yohanes lahir, mereka itu nggak habis pikir waktu kan, aduh namanya siapa nih? Namanya kan lahir kan nih Yohanes ini. Lalu Elizabeth bilang Yohanes, ini nggak ada hubungan, lihat ini sudah, ini namanya aja nggak ada hubungan dengan keluarga mereka. Jadi betul-betul Tuhan memperlihatkan kepada Zakaria dan Elizabeth, seorang anak itu harus betul-betul sesuai dengan maunya Tuhan. Pokoknya orang tua itu mesti nurut aja, karena ini milik Tuhan dan mereka harus menjadi yang Tuhan kehendaki. Karena penting sekali anak ini harus berkenan kepada Tuhan. Ngapain anak ini menyenangkan orang tua tapi tidak menyenangkan Tuhannya? Karena kalau sama orang tua, dia hanya hidup sementara di dunia ini. Tapi dia harus berhadapan dengan penciptanya dalam kekekalan. Apa artinya dia diperkenan oleh orang tuanya di dalam kehidupan yang sementara ini, tapi dia ditolak oleh Tuhan selama-lamanya. Orang tua yang normal, kalau betul saudara mengasihi anak-anak saudara, saudara akan persiapkan anak-anak ini untuk betul-betul hidup di hadapan penciptanya, diperkenan oleh penciptanya untuk selama-lamanya. Mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Nah, Zakaria dan Elizabeth itu memperlihatkan kehidupan yang seperti itu dari awal. Maka itu dia teruskan kepada Yohanes. Maka kita lihat, saudara, setelah Yohanes lahir, di dalam perjalanan kehidupannya, dia itu terus, lihat di saudara ya, dia kan mereka melihat luar biasa. Amat Yohanes, ini sebelum itu ada pertemuan dengan Tuhan Yesus nih saudara ya, mereka melihat keluar biasaan daripada Yohanes ini. Tapi pada waktu Tuhan Yesus mulai menampakkan diri, mulai menyatakan diri, Yohanes apa? Dia kan lagi pamornya lagi naik begitu saudara. Dia nggak berkata, ayo tetap ikut saya. Enggak loh saudara. Dia bilang, saya harus semakin kecil, saya harus semakin tidak kelihatan, tapi Tuhan Yesus ini. Karena dia tahu diri, dia kenal Allah, dia dibesarkan oleh orang tua yang kenal Allah dengan benar, kenal diri dan tahu diri. Maka dia menjadi anak yang kenal Allah dengan benar, kenal diri dan tahu diri. Dia belajar, dia melihat dalam keseharian orang tuanya terus menjadi teladan, menampakkan, bukan hanya lain di luar, lain di dalam, enggak, semuanya transparan. Dan Yohanes melihat itu. Makanya pada waktu bertemu dengan Tuhan Yesus, dia tahu di mana tempatnya. Dia bilang, bukan saya yang perlu diikuti. Lihatlah anak domba Allah. Kamu ikut dia. Bahkan murid-muridnya disuruh meninggalkan dan lalu untuk mengikut dia. Dan saudara, di tengah tekanan dari orang-orang, bahkan penguasa, Yohanes tetap berbicara kebenaran. Pokoknya bagi dia yang penting diperkenan oleh Tuhan. Pokoknya yang penting dia oke di hadapan Tuhan. Makanya saudara, pada waktu itu, Yohanes kan dibunuh kan, dipenggal kepalanya. Oleh karena dia berkata benar dan dia teguh dalam kebenaran. Lalu dia dipenggal kepalanya oleh orang yang benci dia. Saudara, bayangkan menjadi orang tua
dengan kehidupan anak yang seperti itu. Tidak mudah menjadi orang tua, memiliki anak yang seperti itu. Tetapi pada saat orang tua ini sadar bahwa yang terpenting bagi hidup mereka dan anak mereka adalah berkenan kepada Tuhan. Maka seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, apa gunanya kamu memiliki seluruh dunia ini, tapi kehilangan jiwamu. Ditangkap pemahaman ini oleh Rasul Paulus mengatakan, semuanya adalah sampah dibandingkan pengenalan akan Kristus. Saudara, tidak mudah juga untuk menjadi seorang yang seperti Yohanes, tapi memiliki seorang tua seperti Zakaria dan Elisabet yang dipakai oleh Tuhan untuk menolong Yohanes menjadi Yohanes sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Mengukuhkan, menopang dia menjadi Yohanes, menjadi seorang anak sesuai dengan agenda ilahi. Saudara, firman Tuhan mengatakan, seorang anak itu perlu terus diajar berulang-ulang. Kalau saudara pada saat ini mengatakan, kenapa ya anak saya kayak begini? Pertama, pertanyaannya adalah, kenapa begininya itu begini dalam arti tidak cocok dengan firman Tuhan, atau begini tidak cocok dengan agenda saya? Beda loh. Kecuali kalau agenda sayanya cocok dengan agenda Tuhan, itu berbeda. Ya. Nah sekarang, pada saat dia kalau kita katakan kok nggak cocok dengan firman Tuhan, saudara, ini tidak terjadi dalam semalam. Anak-anak itu belajar dari orang tuanya. Kan selama ini saudara sibuk lah, apalah saudara bisa bermacam alasan saudara kemukakan di hadapan Tuhan. Ada orang-orang tua yang pokoknya melihat anaknya itu mesti yang terbaik di sekolah, mesti yang terbaik di dalam pekerjaan, ya. Sehingga orang tua itu dari sejak mereka di sekolah memperlihatkan, menunjukkan, ini kan terbaca oleh anak-anak. Pokoknya yang penting sekolahnya bagus ya. Sampai kalau anaknya itu padahal udah lagi gak enak badan, tapi karena ada ujian atau ada ulangan, itu orang tua tuh rela loh mengantarkan anaknya. Pokoknya nggak apa-apa, ayo pakai baju yang hangat, apa nanti mama kasih susu apa segala macam. Pokoknya dianterin. Ntar ulangan kita udah bisa langsung pulang gitu ya. Jadi dengan kata lain diusahakan sedemikian rupa supaya anak itu biar sakit-sakit ke sekolah supaya dia ikut ujian atau ikut ulangan. Nah sekarang, dari Senin sampai Sabtu, anak itu dibombardir dengan berbagai macam kegiatan supaya menjadi yang terbaik sesuai dengan mimpi dari orang tuanya. Hari Minggu, kan mesti ke sekolah Minggu. Lalu si anak waktu dibangunin, terus anaknya bilang, aduh ma, pa, capek, kok agak pusing ya, nggak enak, soalnya kan kemarin kerja berat gitu kan ya. Kalau orang tua bilang gini, oh iya, kenapa kamu nak, aduh kesian ya, aduh sakit ya, nggak enak, ya udah nggak apa-apa deh, udah tidur aja nggak apa-apa, nanti minggu depan juga masih ada sekolah minggu. Setelah kalau si anak dari kecil terus ya mendengar itu dari orang tuanya, dari bahasa tubuh, dari apa yang dilakukan oleh orang tuanya, si anak mulai akan melihat Tuhan itu tidak penting. Yang penting itu saya oke di depan orang tua. Yang penting itu saya oke di depan masyarakat. Karena orang tua sering ngomong gini, nanti orang bilang apa? Nanti orang bilang kita, nanti malu kita. Gitu kan ya, nanti orang bilang apa? Nah, lihat ini Zakaria dan Elisabet, enggak, orang mau ngomong mereka dikutuk, sebodoh amat. Sampai lihat saudara, di Lukas pasal yang kelima ayat 25, pada waktu mereka punya anak, Elisabet ngomongnya begini, inilah satu perbuatan Tuhan bagiku. Dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku. Di depan siapa? Di depan orang. Baca ayat 25, Lukas pasal 1. Bukan di depan Tuhan, dia tahu di depan Tuhan dia nggak kenapa-napa kok. Nah ini penting sekali. Jadi bagi mereka yang penting oke di depan Tuhan, bukan oke di depan orang. Tapi kalau terus berulang-ulang kita katakan kepada anak, lihat yang penting apa kata orang, yang penting apa kata mereka, nanti kita malu. Nah akhirnya mereka akan berusaha untuk menyenangkan orang, bukan menyenangkan Tuhan. Kalau saudara dari kesehariannya, Ulangan pasal 6 bilang apa? Kita itu harus berulang-ulang mengajar, mengingatkan akan firman Tuhan kepada anak-anak. Tentu bukan berarti terus kita ngomongin ayat, enggak, saudara. Tapi kalau saudara dan saya dikuasai oleh firman Tuhan, maka pada saat kita berespon,
pada saat kita menyatakan sesuatu kepada anak, akan cocok dengan firman Tuhan. Maka berulang-ulang lagi, tidur lagi apa, semuanya kita lihat apa yang kita lakukan, apa sikap kita kepada anak-anak. Mengingatkan, ayo yuk kita doa dulu, kita serahkan, yuk kita berterima kasih, kita evaluasi tadi sepanjang hari ini, apakah kita nyenengin Tuhan enggak? Bukan bilang nyenengin mama enggak, nyenengin papa enggak, bukan begitu. Nah, jadi terus pada waktu sekolah, gimana? Kamu dapat berapa tadi? Waktu anaknya misalnya cerita, iya Ma, tadi sebenarnya aduh tiba-tiba lupa, saya udah berusaha tuh teman-teman ngajak nyontek tapi saya nggak mau, pokoknya saya ingat saya nggak mau nyontek, saya pokoknya biarin dapat berapapun asal nyenengin Tuhan. Nah saudara, orang tuh harus mengatakan puji Tuhan, itu yang Tuhan kehendaki. Angka pokoknya tidak sepenting kamu menyenangkan hati Tuhan. Bayangkan kalau orang tua yang kalau anaknya dapat 7 terus, kenapa kamu dapat 7? Kenapa nggak dapat 10? Aduh, malu-maluin. Lalu si anak akan berusaha dengan nyontek 10, pokoknya dapat 10. Ya, itu yang akan dipelajari. Anak itu akan besar menjadi anak yang seperti itu. Tuhan tidak akan ada di dalam hidupnya. Tuhan tidak akan menjadikan segala-galanya dalam hidupnya. Tetapi kalau kita memiliki hati dan pikiran seperti Zakaria dan Elizabeth, yang menaklukkan diri di bawah kaki Tuhan, membiarkan diri mereka dikuasai oleh firman Tuhan. Dan itu diperlihatkan dalam kehidupan Yohanes dalam keseharian. Karena dalam kehidupan mereka, ada Yohanes, tidak ada Yohanes, tidak efek. Yang penting saya diperkenan oleh Tuhan. Tidak ada Yohanes, saya cinta Tuhan habis-habisan. Ada Yohanes, tetap saya cinta Tuhan habis-habisan. Dan Yohanes, anaknya ini, juga harus cinta Tuhan habis-habisan. Saudara, bagaimana keberadaan kita sekalian? Apa yang Tuhan lihat dari saudara sebagai orang tua pada saat ini? Apa yang Tuhan lihat dari anak-anak saudara pada saat ini? Apakah menurut Tuhan mereka adalah anak-anak yang berkenan kepada Tuhan? Yang hidup sesuai dengan agenda Tuhan? Atau sekarang ini Tuhan melihat oleh karena dorongan dan paksaan dari saudara-saudara sebagai orang tua, mereka serang lagi habis-habisan untuk menjadi bercerih lelah, untuk menjadi yang saudara mau, bukan yang Tuhan yang mau. Sampai akhirnya mereka pun kalau ke gereja bukan karena cinta Tuhan, karena takut sama orang tuanya, karena takut dimarahin, hanya sekedar untuk menyenangkan orang tuanya. Mari saudara kita melakukan refleksi diri pada saat ini. Tuhan memberikan kesempatan di tengah situasi dan kondisi yang seperti ini supaya saudara bersama dan sering bersama dengan keluarga. Bersama dengan pasangan saudara, bersama dengan anak-anak saudara. Setelah dikondisikan seperti ini. Keterlaluan juga ya, kalau saudara dan saya tidak pakai ini. Untuk seperti yang Ulangan pasal 6 katakan. Terus lagi bangun, lagi tidur, lagi apapun. Saudara terus menunjukkan bahwa firman Tuhan harus menguasai seluruh kehidupan keluarga. Mari kita saling mengingatkan, kita saling mengajar, kita saling menopang untuk kita boleh tetap dekat dengan Tuhan dan cinta Tuhan. Mari saudara kita berdoa. Ya Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu. Kami ada yang sebagai orang tua, kami ada yang sebagai anak. Ya Tuhan, ampuni kami. Kalau kami selama ini tidak menjadi orang tua sesuai dengan agenda Tuhan. Ampuni kalau selama ini kami tidak menjadi anak sesuai dengan agenda Tuhan. Tolonglah kami bersama-sama sebagai keluarga, baik sebagai orang tua maupun sebagai anak. Kami boleh bersama-sama berusaha untuk boleh mengerti kehendak Tuhan, belajar firman Tuhan baik-baik. Biarlah di saat seperti ini, dan kami boleh teruskan sampai selamanya. Kami terus belajar untuk menyenangkan hati Tuhan, dan saling menopang di dalam keluarga, untuk masing-masing boleh hidup sesuai dengan agenda Tuhan, bukan agenda kami. Ya Tuhan, tolonglah kami semua. Berkatilah jemaat-Mu ini, dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan akan menopang mereka satu persatu. Walaupun mereka sudah tidak sering bertemu, tidak saling bertemu, tapi biarlah Tuhan mereka boleh terus saling menguatkan, melalui saling mendoakan. Biarlah setiap keluarga boleh mendoakan keluarga yang lain,
supaya setiap keluarga ini boleh menjadi keluarga yang dibangun untuk mencintai Tuhan, dekat kepada Tuhan, dan hidup bagi kemuliaan Tuhan. Dan biarlah orang-orang di sekitar rumah tangga kami, dari sekitar keluarga kami, boleh melihat kemuliaan Tuhan. Tuhan ditinggikan melalui kehidupan keluarga kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saya percaya kita diberkati dalam firman Tuhan. Sekarang kita mau memberkati lewat apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita, yaitu memberikan persembahan. Saya berikan waktu bagi kita semua jemaat Tuhan untuk memberikan persembahan. Kita akan pujian betapa dalamnya kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Lagi, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya, oh Yesus Tuhanku, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Sekali lagi, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah diberkati dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Dr. Rahmiati. Biarlah firman Tuhan boleh kita simpan di dalam hati kita, dan secara khusus biarlah setiap keluarga boleh diberkati. Sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri, boleh memberkati anak-anak yang adalah titipan Tuhan yang dipercayakan kepada kita, supaya kita boleh meneladani keluarga Imam Zakaria dan juga Elizabeth. Dan biarlah kita mau menyerahkan anak-anak kita ke dalam tangan rencana daripada Tuhan. Mari kita satukan hati, masuk di dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur buat firman yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan, terima kasih buat teladan daripada Zakaria dan Elizabeth, dan juga anak mereka Yohanes Pembaptis. Biarlah kiranya Tuhan, kami boleh menyerahkan anak-anak kami ke dalam tangan, oleh karena Engkau yang memiliki mereka. Biarlah anak-anak kami masuk ke dalam rencana dan kehendak Tuhan. Biarlah kami sebagai orang tua tidak mengagendakan rencana kami ke dalam kehidupan mereka, tetapi biarlah mereka boleh menjadi milik Tuhan, menggenapi rencana Tuhan di dalam hidup mereka. Terima kasih ya Tuhan buat hamba-Mu Pendeta Dr. Rahmiati yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan memberkati pelayanannya
sebagai dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara Malang. Kiranya pelayanannya boleh menjadi berkat dimanapun hamba-Mu melayani. Tuhan, kami mau berdoa bagi setiap keluarga kami. Tuhan, apabila setiap keluarga kami pada saat ini berkumpul, orang tua dan anak-anak, Tuhan, kami mau menumpangkan tangan kepada anak-anak kami, supaya anak-anak kami diberkati di masa pandemi COVID-19 ini. Keluarga kami diberkati, anak-anak kami diberkati, tidak menjadi kecil hati, tidak menjadi tertekan, tetapi sukacita surgawi boleh melimpah atas keluarga kami, oleh karena kami tahu ada rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bawa persembahan kami kepadamu Tuhan. Berkati persembahan ini boleh dipakai bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati kehidupan keluarga kami. Tuhan memberkati kebutuhan kami di masa pandemi COVID-19 ini. Tuhan memelihara setiap keluarga, baik pekerjaan kami, usaha kami, apa yang kami lakukan. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati dan mencukupi kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berdoa negara kami yang diberikan banyak berkat kelimpahan daripada Tuhan. Tetapi keluarga kami juga terdiri dari berbagai macam kelompok, suku dan agama, budaya, bangsa kami yang beragam. Tuhan, kami berdoa supaya Engkau memberikan kerukunan, kesatuan kepada bangsa kami Indonesia. Di antara suku bangsa, di antara perbedaan agama, kepercayaan, kami boleh satu hati membangun negeri Indonesia. Tuhan memberkati pemerintah kami, mulai dari Bapak Presiden dan wakilnya, aparat negara, biarlah semuanya boleh di dalam pimpinan, penyertaan daripada Tuhan, kasih dan perlindungan daripada Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, supaya pandemi COVID-19 ini boleh berlalu. Kami berdoa bagi tenaga medis yang berjuang merawat pasien-pasien. Kami berdoa bagi Ikatan Dokter Indonesia, Departemen Kesehatan, rumah-rumah sakit yang merawat pasien-pasien COVID-19. Tuhan berkati supaya virus ini boleh ditangani dengan baik, dan supaya masyarakat Indonesia boleh mengikuti protokol kesehatan dengan baik, dengan tertib, dengan waspada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa supaya vaksin yang dibuat kerjasama dengan negara-negara dan juga dengan Bio Farma, vaksin ini boleh mendatangkan hasil yang baik, hasil yang maksimal. Kami berdoa Tuhan supaya vaksin ini boleh memulihkan orang-orang dan negara kami Indonesia dari pandemi COVID-19. Saudaraku yang kekasih, terimalah berkat Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Amin.